Pedagang asongan muda berlari kencang mengejar bus setelah temukan tas dari pria yang hendak umroh terjatuh di rest area. 1 bulan kemudian pria kaya itu datang lagi dan beri imbalan ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Panas bulan Oktober di Jawa Tengah seperti uap yang naik dari aspal, membentuk fata morgana getar di kejauhan jalan tol. Rest area kilometer 57 bukanlah tempat yang ramah di siang bolong. Angin yang bertiup terasa kering dan membawa aroma debu serta solar dari kendaraan yang melintas tanpa henti. Aji, 23 tahun, menyandarkan tubuhnya yang kurus ke tiang lampu penerang yang sudah karatan. Matanya dibalut oleh bayangan topi caping anyaman yang sudah kusam, memindai setiap bus dan mobil yang masuk dengan harapan yang sudah mulai menipis. Keranjang anyaman plastik besar di sampingnya berisi dagangan yang tampak lesu seperti dirinya. Minuman kaleng merek lokal yang sedikit penyok, bungkusan kacang garing, permen warna-warni yang meleleh, dan beberapa bungkus mie instan. Sepanjang pagi, hanya 3 kaleng minuman yang laku, cukup untuk membeli nasi bungkus tanpa lauk. Tangannya merogoh saku celana jeans usang, menyentuh uang recehan yang tipis. Pikirannya melayang ke rumah kontrakan 1 kamar di pinggiran kota, sekitar 15 km dari sini. Di sana, ibunya, Bu Syami, terbaring di kasur lipat mereka yang sudah lemah. Asma yang dideritanya semakin sering menyerang, terutama di malam hari. Obat semprotnya hampir habis, dan tabungan Aji, jika itu bisa disebut tabungan, nyaris tak menyentuh angka 100.000. Hari ini harus dapat lebih, gumamnya pada dirinya sendiri. Suaranya parau oleh debu dan jarang digunakan untuk berbicara. Hidup sebagai pedagang asongan di jalur tol adalah ritme yang melelahkan. Bangun sebelum subuh, berjalan kaki menuju persimpangan di mana truk-truk biasanya berhenti, lalu naik angkutan umum seadanya menuju salah satu dari beberapa rest area yang menjadi wilayah jalannya. Ia tidak punya izin resmi. Keberadaannya selalu di ujung tanduk, menghindari petugas keamanan rest area yang terkadang mengusir mereka. Seorang sopir truk tangki berhenti tidak jauh darinya. Aji segera mendekat, keranjangnya digotong dengan susah payah. Air mas, kacang, ada minuman dingin. Suaranya mencoba bersemangat. Sopir itu hanya melirik, menggeleng, lalu masuk ke warung rest area yang ber-AC. Aji menarik napas, menahan rasa malu dan kecewa yang sudah jadi santapan sehari-hari. Di kejauhan, sebuah bus besar berwarna putih bersih dengan tulisan Mabrur Tour, Paket Umroh Plus, melambat dan membelok masuk ke area parkir bus. Jantung Aji berdebar sedikit. Bus umroh. Penumpangnya biasanya lebih berbelas kasih. Tapi pengalaman juga mengajarkannya, tidak semua. Ia mengamati dari balik tiang. Penumpang mulai turun. Kebanyakan bapak-bapak dan ibu-ibu berusia lanjut dengan wajah penuh antisipasi suci. Mereka mengenakan pakaian sederhana. Beberapa sudah memakai ihram putih. Lalu, seorang pria turun. Berbeda. Usianya sekitar 50-an, berperawakan tegap namun tidak gemuk. Kacamata framelesnya mencerminkan cahaya matahari. Ia mengenakan kemeja linen warna krem yang rapi dan celana chino. Wajahnya tenang, bijaksana. Aji mengingatnya. Pria itu, Pak Ahmad, adalah penumpang dari bus yang sama yang sudah 2 hari terakhir singgah di sini. Hari pertama, Pak Ahmad membeli 2 botol air mineral besar. Saat Aji mengembalikan uang kembalian, pria itu berkata, "Simpan saja, nak, untuk ongkos pulang. Uang tambahannya cukup untuk sekali naik angkot." Kemarin, hal yang sama terulur. Bahkan, Pak Ahmad sempat bertanya, "Sudah makan, nak?" Dengan suara yang hangat, berbeda dengan pandangan sekilas kebanyakan orang. Dan sekarang, Pak Ahmad turun lagi. Aji memberanikan diri mendekat. Harapan kecil mulai bersemi di tengah terik yang menyengat. Mungkin hari ini bukan hari yang buruk sama sekali. Mungkin, kebaikan kecil itu akan terulang. Cukup untuk membeli obat dan sedikit daging untuk ibunya. Ia mengatur napas, mencoba menyusun senyum terbaiknya di wajah yang penuh debu. Panas terus membakar. Namun tatapan Aji kini tertuju pada satu titik, pada sosok pria berwajah teduh itu, yang tanpa ia sadari, akan menjadi titik balik dalam hidupnya yang terjepit di antara aspal panas dan langit yang tak peduli. Asa, sekecil apapun, tetap tumbuh,
bahkan di tanah yang paling gersang sekalipun. Bus putih besar itu berhenti dengan desis halus, tepat di bawah bayangan pohon palem yang tinggi. Aji mengamati dari balik keranjangnya. Pintu bus terbuka, dan pramugara berdiri di sampingnya, mengumumkan waktu istirahat hanya 15 menit. Penumpang berduyun turun, membentuk arus kecil yang mengalir ke arah toilet, musola, atau warung kopi. Di tengah kerumunan itu, Pak Ahmad turun dengan langkah pasti. Matanya langsung menyapu area, seakan mencari sesuatu, atau seseorang. Ketika pandangannya jatuh pada Aji yang berdiri agak terpencil di dekat tiang lampu, bibir Pak Ahmad sedikit merekah, membentuk senyum yang terasa seperti angin sepau-sepau di tengah terik. Dengan keranjang di tangan, Aji segera mendekat. "Selamat siang, Pak. Mau beli apa hari ini?" tanyanya, mencoba menyembunyikan getar harap di suaranya. Pak Ahmad membungkuk sedikit. Matanya menatap isi keranjang Aji. "Air mineral yang besar 2 botol, Nak. Dan apa kacangnya enak?" tanyanya sambil menunjuk bungkusan kacang garing. "Enak, Pak. Renyah. Buatan sendiri," jawab Aji cepat, sedikit berbohong. Kacang itu ia beli dari pedagang grosir, tapi ia yakin rasanya cukup baik. "Baik, beri saya 3 bungkus," kata Pak Ahmad. Saat Aji dengan cekatan mengambil barang pesanannya, Pak Ahmad mengamatinya. Ia melihat kuku Aji yang bersih meski tangannya penuh urat dan bekas luka kecil, seragam lusuhnya yang dicuci bersih, dan keranjang yang ditata rapi. Perhatian pada detail itu sesuatu yang ia hargai. "Ini, Pak, 2 botol air, 3 kacang. Total 40.000, hitung Aji. Pak Ahmad mengeluarkan dompet kulit halus dari saku dalam jaketnya. Ia mengulurkan selembar uang Rp50.000. "Terima kasih, Nak." Aji mencari uang kembalian di kantong celana yang diikat dengan karet. "Kembaliannya 10.000, Pak." Saat Aji mengulurkan uang itu, Pak Ahmad menggeleng lembut. Ia menutup tangan Aji yang memegang uang itu dengan tangannya yang besar dan hangat. "Simpan saja. Untuk bekal pulang atau buat jajan adik-adikmu." Aji tersentak. Sentuhan itu tulus. "Saya tidak punya adik, Pak. Cuma saya dan Ibu. Tapi, terima kasih banyak, Pak." Rasa haru menyergapnya. Uang 10.000 itu bukan sekadar uang tambahan. Itu adalah pengakuan, sebuah bentuk kepedulian yang jarang ia terima. "Oh, hanya berdua dengan Ibu?" tanya Pak Ahmad, tertarik. Namun, bel bus berbunyi 2 kali, pertanda waktu setengah habis. "Wah, saya harus ke musola dulu. Hati-hati di jalannya, Nak. Semoga rezekinya lancar." "Amin. Terima kasih, Pak. Semoga perjalanan Pak Ahmad diberkahi," balas Aji spontan. Pak Ahmad mengangguk. Senyumnya kembali mengembang sebelum ia berbalik dan berjalan cepat menuju fasilitas ibadah. Langkahnya energik, berbeda dengan kebanyakan penumpang seusianya. Aji memandangi punggung Pak Ahmad menghilang. Tangannya masih menggenggam uang 50.000 yang sekarang terasa sangat berarti. 10.000 darinya adalah pemberian. Ia menggantungkan uang itu di saku celananya, terpisah dari uang hasil jualan lainnya, seolah-olah ia adalah talisman. Dari kejauhan, Aji melihat Pak Ahmad berbicara singkat dengan seorang pria lain yang lebih muda, mungkin asisten atau kerabat. Pria muda itu mengangguk, lalu menaiki bus. Pak Ahmad sendiri masuk ke musola. Aji kembali ke posisinya di bawah tiang, tetapi hari ini rasanya berbeda. Panas matahari tak terasa begitu menyengat. Ada kehangatan lain yang bersemayam di dadanya. Ia berpikir tentang ibunya. Dengan uang tambahan hari ini dan kemarin, ia bisa membeli daging ayam sedikit dan sayur untuk sop. Ibu pasti senang. Namun, di balik rasa syukur itu, ada pula pertanyaan yang mengusik. Siapakah sebenarnya Pak Ahmad? Mengapa ia begitu baik? Apakah kebaikannya akan bertahan? Ataukah ini hanya sekadar belas kasihan sesaat dari seorang yang berkecukupan kepada yang kekurangan? Tak lama kemudian, bel bus berbunyi panjang, menandakan waktu keberangkatan. Penumpang mulai bergegas kembali. Aji mencari sosok Pak Ahmad di antara mereka. Ia melihat pria itu keluar dari musola. Wajahnya tampak lebih tenang dan cerah. Ia berjalan cepat menuju bus. Dan dalam langkahnya yang terburu-buru itulah,
Sesuatu yang kecil dan hitam terlepas dari lipatan jas ihram yang ia jinjing di tangan, jatuh tak bersuara di atas aspal yang retak. Aji mengernyit. Apakah itu? Tas? Dompet? Hatinya berdebar. Bus mulai bergerak mundur perlahan, bersiap untuk melaju. Pertarungan batin terjadi dalam hitungan detik. Seruan naluri untuk membantu beradu dengan rasa takut. Takut disangka mencuri, takut ditegur, takut harapannya pada orang baik itu ternyata salah. Tapi mata Aji kembali pada uang 50.000 di sakunya. Pada senyum tadi. Pada kata-kata, hati-hati di jalannya, nak. Naluri kebaikan, yang dipupuk oleh kebaikan kecil itu sendiri, akhirnya menang. Tanpa pikir panjang lagi, Aji meninggalkan keranjangnya, mengambil tas hitam kecil itu, dan melesat. Perlombaan melawan waktu dan kepercayaan pun dimulai. Langkah kakinya yang pertama kali menapak aspal panas itu, adalah babak pertama dari sebuah perjalanan yang jauh lebih panjang dari sekadar mengejar sebuah bus. Ia berlari, bukan hanya untuk mengembalikan sebuah tas, tetapi juga untuk membuktikan bahwa kejujuran masih memiliki tempat di dunia yang seringkali kejam, dan bahwa kebaikan sekecil apapun layak untuk dibalas dengan kebaikan yang tulus. Bel bus yang kedua kali berbunyi, lebih panjang dan lebih mendesak, memecah keheningan siang di rest area. Suaranya seperti alarm yang memicu gerakan serempak. Penumpang yang masih membeli buah atau minuman di warung mulai bergegas. Langkah mereka menjadi riuh dan terburu-buru. Aji, yang baru saja menyaksikan tas kecil itu jatuh, masih terpaku selama 2 detik yang terasa lama. Dari posisinya, ia bisa melihat dengan jelas tas kulit hitam yang sederhana namun terlihat berkualitas itu. Tas itu mendarat di sisi sebuah pot bunga beton yang retak, nyaris tak terlihat oleh orang yang lalu lalang. Di depan bus, Pak Ahmad baru saja keluar dari pintu musola. Wajahnya yang sempat terlihat tenang setelah berwudu langsung berubah menjadi tegang saat mendengar bel kedua. Ia melirik arloji di pergelangan tangannya, sebuah jam tangan dengan tampilan klasik yang kokoh, dan raut wajahnya menunjukkan ia sadar waktu sangat mepet. Jas ihram warna putih yang tadinya ia kaitkan di lengan kanan kini ia jadikan satu, dilipat kasar dan dijinjing di tangan kiri. Di tangan kanannya, ia masih memegang botol air mineral yang dibeli dari Aji, separuhnya sudah terminum. Pak Ahmad, cepat, bus mau berangkat, teriak seorang pria paruh baya dari pintu bus. Kemungkinan teman sekamarnya. Pak Ahmad membalas dengan lambaian tangan, lalu mulai berlari kecil. Langkahnya tetap terukur. Seorang pria yang terbiasa mengendalikan situasi, tetapi ada ketergesaan yang jelas dalam gayanya. Ia melewati beberapa penumpang lain yang juga berjalan cepat, pandangannya lurus ke arah pintu bus yang masih terbuka. Saat itulah, dalam guncangan lari dan perhatian yang terbagi, bencana kecil itu terjadi. Tas kulit hitam yang ia selipkan di antara lipatan jas ihram, karena saku jasnya terlalu tipis untuk benda itu, terlepas. Sebuah klip logam kecil yang menahannya pada lipatan kain ternyata tidak terkait dengan baik. Tas itu meluncur keluar diam-diam, seperti daun yang terlepas dari dahan, dan jatuh ke tanah dengan debu yang hampir tak terdengar. Pak Ahmad sama sekali tidak merasakannya. Pikirannya sedang terfokus pada beberapa hal sekaligus, memastikan tidak ada barang bawaan lain yang tertinggal, tiket pesawat dan paspor yang sudah ia periksa ulang di musola, serta perasaan campur aduk antara antisipasi dan keharuan untuk perjalanan suci yang akan ia jalani. Tas kecil yang berisi dompet, paspor, serta kartu-kartu penting lainnya, telah lenyap dari kesadarannya. Aji, dari kejauhannya, menyaksikan segalanya. Ia melihat tas itu jatuh. Ia melihat Pak Ahmad terus berjalan tanpa menoleh. Ia melihat tas itu terbaring sendirian di atas aspal, beberapa langkah dari pot bunga. Bisikan pertama di kepalanya adalah bisikan keputusasaan yang akrab. Ambil. Isinya pasti banyak. Bisa untuk obat ibu berbulan-bulan. Bisa lunasi sebagian utang pada Bang Jack. Gambar wajah ibunya yang sesak napas di malam hari muncul dengan jelas. Kebutuhan yang mendesak dan nyata itu seperti cambuk. Namun, bisikan kedua datang, lebih pelan namun berakar lebih dalam. Itu bukan hakmu. Bisikan ini diikuti oleh memori singkat, sentuhan tangan Pak Ahmad yang hangat saat menolak kembalian, senyumnya yang tidak merendahkan, dan kata-kata, hati-hati di jalan. Itu adalah kemanusiaan sederhana yang langka dalam hidup Aji. Mengkhianati kepercayaan itu terasa seperti mengkhianati sebagian dari harga dirinya yang masih tersisa. Sementara itu, di bus,
Sopir sudah menyalakan mesin. Suara diesel menderu. Pramugara di pintu mulai melongokkan kepala, menghitung penumpang yang masih di luar. "Ayo, cepat, kita harus jadwal," teriaknya. Pak Ahmad akhirnya mencapai tangga bus. Dengan sekali langkah ia naik, dan segera berbalik untuk satu pandangan terakhir ke arah musola, seakan-akan mengucapkan selamat tinggal diam-diam pada tempat ia menitipkan doa-doa terakhirnya sebelum berangkat. Pandangannya melayang luas, tetapi tidak sampai pada titik di mana tasnya jatuh. Ia sama sekali tidak melihat Aji yang berdiri membeku di kejauhan. Pintu bus dengan perlahan mulai menutup dengan desis hidrolik. Aji melihat pintu itu bergerak. Ia melihat bus mulai bergerak mundur, bersiap untuk manuver meninggalkan parkiran. Waktunya hampir habis. Konflik dalam dirinya mencapai puncaknya. Napasnya tersengal, bukan karena lari, tetapi karena pertarungan batin yang menghabiskan energi. Di satu timbangan, obat untuk ibu, pelunasan utang, mungkin sedikit kenyamanan. Di timbangan lain, kejujuran, balas budi atas kebaikan, dan ketenangan batin yang tak ternilai. Dengan erangan dalam hati yang seperti merobek sesuatu di dadanya, Aji membuat pilihan. Ia membungkuk, meraih tas kulit hitam itu. Barang itu terasa padat dan agak berat di tangannya. Lalu, dengan langkah pertama yang terhuyung, ia meninggalkan keranjang dagangannya, satu-satunya sumber penghasilannya, dan mulai berlari. "Tunggu! Bus, tunggu!" teriaknya, suaranya serak dan terbata-bata, tertelan oleh suara mesin bus yang semakin keras. Lari kencangnya mengejar bus yang mulai melaju itu adalah bentuk fisik dari pilihannya. Setiap langkah adalah penolakan terhadap godaan, dan setiap teriakan adalah penegasan pada keyakinannya bahwa di dunia ini, ada yang lebih penting dari sekadar uang. Perlombaan itu bukan lagi antara Aji dan bus, tetapi antara keputusasaan dan harapan, antara kecurangan dan integritas. Dan Aji, dengan tas kulit yang tergenggam erat, memilih untuk berlari di sisi harapan, meski harus mengejarnya dengan napas tersengal dan kaki yang membara di aspal panas. Tas kulit hitam itu terasa asing dan sekaligus membara di genggaman Aji. Desainnya minimalis, tanpa logo mencolok, tapi bahannya halus dan kokoh. Saat menggenggamnya, Aji hampir bisa merasakan betapa pentingnya isi tas ini bagi pemiliknya. Perasaan itu menambah beban, sekaligus memperkuat tekadnya. Keranjang dagangannya telah ditinggalkan begitu saja di samping pot bunga. Itu adalah sebuah tindakan gegabah yang bisa berakibat fatal. Barang-barangnya bisa dicuri, atau petugas keamanan bisa menyitanya. Tapi di saat itu, Aji tidak punya pilihan lain. Setiap detik berarti. Kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit karet murah melesat di atas aspal yang masih memancarkan hawa panas. Debu-debu halus dari kendaraan yang lalu lalang langsung mengepul di sekelilingnya, memenuhi paru-parunya yang sudah bekerja keras. Napasnya mulai tersengal sebelum ia mencapai jarak 10 meter. "Tunggu, Pak Ahmad, tasnya!" teriaknya sekuat tenaga. Suaranya parau dan pecah oleh kepanikan dan usaha fisik. Bus putih besar itu sudah menyelesaikan manuver mundurnya dan mulai bergerak maju perlahan, mengarah ke jalur keluar rest area. Jaraknya masih sekitar 15 meter, tapi semakin melebar. Sopir bus, dari ketinggian kabinnya, kemungkinan besar tidak bisa melihat Aji yang berlari dari arah belakang sisi kiri bus. Sandalnya yang sudah longgar nyaris terlepas. Aji merasakan gesekan kasar antara sol sandal dan kulit tumitnya yang telanjang. Pasti sudah melepuh. Tapi rasa sakit itu jauh di bawah kesadarannya, tertenggelam oleh adrenalin yang membanjiri tubuhnya. Lari. Terus lari. Itu satu-satunya perintah di kepalanya. Pemandangan di sekitarnya menjadi kabur. Suara klakson mobil lain yang memperingatkannya saat ia nyaris menyeberang tanpa melihat, teredam. Ia hanya fokus pada bagian belakang bus itu, pada plat nomor dan tulisan Umroh Plus yang semakin jelas, lalu mulai sedikit menjauh. "Sopir, toilet!" teriaknya lagi, kali ini dengan isyarat tangan liar. Tas hitam itu ia kibas-kibaskan tinggi-tinggi seperti bendera tanda bahaya. Sebuah mobil pickup yang sedang parkir menghalangi jalannya. Aji, tanpa mengurangi kecepatan, melompati pembatas beton rendah di depannya, mendarat dengan tidak stabil, nyaris terjungkal. Tas di tangannya ia peluk erat ke dada, melindunginya dari jatuh. Lututnya terasa nyeri, tapi ia bangkit lagi. Di dalam bus, suasana cukup tenang.
Beberapa jemaah sedang membaca doa perjalanan, yang lain memandang keluar jendela. Pak Ahmad sendiri duduk di baris ketiga di sebelah kanan, dekat jendela. Ia baru saja membuka botol airnya dan meneguk sisanya. Mata tertutup sejenak, berusaha menenangkan diri dari ketergesaan tadi. Ia merasa ada yang mengganjal, sesuatu yang kurang, tapi pikirannya yang masih berkutat pada jadwal dan kerinduan spiritual membuatnya mengabaikan perasaan itu. Ia mengira itu hanya kegelisahan biasa sebelum perjalanan besar. Namun, di kursi belakang, seorang anak kecil yang duduk dekat jendela menepuk pundak ibunya. "Ibu, lihat, ada mas-mas lari-lari kejar bus kita," ujarnya polos. Beberapa penumpang di sekitarnya melirik keluar. Mereka melihat sosok kurus berpakaian lusuh berlari sekuat tenaga, tangan menggapai-gapai. "Wah, kasihan. Ketinggalan bus kali ya?" gumam seorang bapak-bapak. "Bukan, kayaknya mau ngasih sesuatu. Dia kibasin tas hitam gitu," sahut seorang ibu di belakangnya. Komentar-komentar itu sampai juga ke telinga pramugara yang berdiri di dekat pintu. Ia membuka kaca jendela pintu dan menjulurkan kepala keluar. Matanya membesar melihat Aji yang sudah hampir kelelahan. Wajahnya merah padam dan penuh debu. "Bang, ada yang kejar bus. Kayak mau ngasih barang," teriak pramugara itu ke arah sopir. Sopir, seorang lelaki berusia sekitar 40-an dengan kumis tebal, melirik ke spion sisi kiri. Ia memang melihat sosok itu. Dengan gerakan terampil, ia sedikit menginjak rem, mengurangi kecepatan bus yang masih sangat pelan. Namun, ia tidak berhenti total, menghentikan bus di jalur keluar rest area yang agak sempit bisa berisiko. "Coba lihat, mau apa?" perintahnya pada pramugara. Aji melihat bus agak melambat. Seberkas harapan baru memberinya tenaga ekstra. Otot betisnya yang kurus terasa seperti terbakar, dan dadanya sesak, tetapi ia mendorong diri lebih keras. Ia akhirnya bisa menyusul sisi kiri bus, sejajar dengan bagian tengah badan. Tas Pak Ahmad jatuh!" ia berteriak, suaranya putus-putus, sambil mengetuk-ngetuk lembut badan bus dengan tangan kosongnya yang sudah berkeringat. Pramugara membuka jendela lebih lebar. "Apa? Siapa?" Aji, sambil terus berlari kecil mengikuti bus yang masih bergerak pelan, mengulurkan tas kulit hitam itu. "Ini tas dari penumpang. Pak Ahmad, di barisan depan, jatuh tadi." Pramugara mengerti. Ia menerima tas itu. "Oke, terima kasih." Ia kemudian menoleh ke dalam bus. Suaranya lantang. "Ada yang namanya Pak Ahmad? Tasnya jatuh tadi, dikembalikan orang." Suara itu seperti petir di siang bolong bagi Pak Ahmad. Dadanya terasa ditonjok. "Tas?" Tangannya refleks meraba sisi tubuhnya, lalu dengan panik memeriksa jas ihram yang ia letakkan di pangkuannya. Kosong. Wajahnya mendadak pucat. Ia segera bangkit dan hampir terhuyung ke arah pintu. Saya Pak Ahmad," katanya. Suaranya tegang. Pramugara menyerahkan tas hitam itu. "Itu mas-mas pedagang yang kejar bus kita. Kembalikan ini." Pak Ahmad menerima tasnya. Jari-jarinya gemetar membuka resletingnya sebentar untuk memastikan isinya. Paspor dan dompet dengan semua kartu masih ada. Rasa lega yang luar biasa menyergapnya, bercampur dengan rasa malu dan kagum yang tak terkira. Ia menjulurkan kepala keluar jendela pintu untuk melihat Aji. Aji sudah berhenti berlari. Ia berdiri terhuyung-huyung di pinggir jalan, sekitar 5 meter di belakang bus. Tubuhnya membungkuk, tangan menekan lutut yang sakit, bahunya naik turun dengan cepat menarik napas. Wajahnya yang penuh debu dilumuri keringat yang mengalir deras, menciptakan garis-garis terang di kulitnya yang kusam. Tapi matanya menatap ke arah Pak Ahmad, memastikan tas itu sudah sampai. Pada saat itulah, mata mereka bertemu. Di mata Aji, Pak Ahmad melihat kelegaan, kelelahan fisik yang ekstrim, dan sebuah kepolosan yang menyentuh jiwa. Tidak ada tuntutan, tidak ada harapan untuk imbalan. Hanya kepuasan sederhana karena telah melakukan hal yang benar. Di mata Pak Ahmad, Aji melihat sebuah kehebatan, bukan karena kekayaan atau penampilan, tetapi karena kekuatan karakter yang baru saja ia saksikan. Ia melihat kejujuran dalam bentuknya yang paling murni dan paling berani. "Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak," teriak Pak Ahmad, suaranya serak oleh emosi. Ia ingin turun,
ingin menyalami pemuda itu, tetapi sopir sudah membunyikan klakson pendek, menandakan bus harus benar-benar pergi. "Maaf, Pak, kita harus jalan. Jadwal ketat," kata pramugara dengan sopan namun tegas. Pak Ahmad hanya bisa mengangguk. Ia mengulurkan tangannya keluar jendela, melambai-lambaikan tas itu sebagai bentuk terima kasih terakhir. "Doakan saya, Nak," serunya, sebelum jendela mulai ditutup. Aji, meski masih terengah-engah, berdiri sedikit lebih tegak. Ia mengangkat tangan lemasnya, melambai kecil. Senyum tipis, lelah, namun tulus, muncul di wajahnya. Ia mengangguk pelan. Bus perlahan namun pasti mulai meningkatkan kecepatannya, meninggalkan rest area dan Aji yang masih berdiri di sana. Asap knalpotnya mengepul di udara, perlahan-lahan menghilang di tikungan jalan tol. Aji terduduk lelah di pembatas beton, memandangi arah bus menghilang. Kaki dan paru-parunya terasa seperti baru dihancurkan. Tapi di hatinya, ada kehangatan aneh. Sebuah ketenangan yang dalam. Ia telah memilih jalan yang sulit, dan ia tidak menyesalinya. Baru kemudian, rasa cemas untuk keranjang dagangannya muncul. Ia berusaha berdiri, kakinya gemetar, dan berjalan tertatih-tatih kembali ke titik awal di mana petualangan singkatnya dimulai. Perjalanan pulangnya, dengan tubuh yang sakit dan keranjang yang mungkin sudah hilang, menanti. Tapi ia membawa pulang sesuatu yang tak ternilai, sebuah keyakinan bahwa integritasnya, meski diuji dengan keras, tidak goyah. Dan terkadang, dalam kehidupan yang keras, itulah satu-satunya kemenangan yang benar-benar berarti. Duduk terpekur di pembatas beton yang masih memancarkan sisa hawa panas, Aji merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Bukan hanya karena kelelahan fisik yang ekstrim, tetapi juga karena pelepasan adrenalin yang tiba-tiba. Kedua telapak tangannya terasa perih. Ternyata ia menggoresnya saat hampir terjatuh melompati pembatas tadi. Tumit kanannya, yang telah bergesekan keras dengan sandal jepit, kini menunjukkan lepuhan merah yang nyaris pecah. Setiap tarikan napas masih terasa seperti menarik serpihan kaca ke dalam dada. Tapi di tengah segala rasa sakit itu, ada sebuah kelegaan yang dalam, tenang seperti danau di pagi hari. Ia menatap ke arah tikungan di mana bus putih itu telah menghilang. Asap dan debu yang ditinggalkannya sudah tersapu angin sore. Rest area kembali pada ritme biasa. Kendaraan keluar masuk, orang-orang berjalan dengan tujuan masing-masing. Dunia seolah tidak menyadari drama kecil yang baru saja terjadi. "Aku melakukannya," pikirnya dalam hati, sambil memandangi tangan kosongnya yang tadinya menggenggam tas itu. "Aku mengembalikannya." Pikiran itu disusul oleh bayangan wajah Pak Ahmad di jendela bus. Tatapan itu, tatapan yang bukan hanya berisi ucapan terima kasih, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, keheranan, kekaguman, dan sebuah pengakuan diam-diam. Tatapan itu yang sekarang terpatri di benak Aji, jauh lebih berharga daripada uang 10.000 yang biasa ia terima. Tiba-tiba, ia teringat. Keranjang. Dengan erangan, ia berusaha berdiri. Otot pahanya protes keras. Ia berjalan tertatih-tatih, seperti seorang pelaut yang baru turun dari kapal setelah badai, kembali ke spot di dekat pot bunga beton tempat ia meninggalkan segala sumber penghidupannya. Jantungnya berdebar kencang. Kali ini diliputi kecemasan yang berbeda. Jika keranjang dan dagangannya hilang, hari ini bukan hanya tidak mendapatkan penghasilan, tetapi ia juga merugi modal. Dan utang pada Bang Jack akan semakin menumpuk. Saat ia mendekati tempat itu, dari kejauhan ia melihat seorang petugas keamanan rest area berseragam coklat muda sedang berdiri di dekat pot bunga itu. Pria itu memandang ke sekeliling, lalu menunduk dan mengangkat sesuatu dari tanah. Tidak Aji mempercepat langkahnya, meski kaki terasa sakit. "Jangan disita." Pak, itu dagangan saya," teriaknya, suaranya masih serak. Petugas keamanan itu, seorang lelaki berusia sekitar 40-an dengan kumis tipis, menoleh. Wajahnya tampak netral, tidak marah tetapi juga tidak ramah. Di tangannya, tergantung keranjang anyaman plastik Aji yang berisi dagangan yang masih utuh. "Saya pikir ini ditinggal pemiliknya," kata petugas itu saat Aji mendekat, napasnya masih tersengal. "Kamu tidak boleh tinggalkan barang sembarangan di sini. Bisa dianggap mencurigakan." "Maaf, Pak. Tadi ada kejadian darurat. Saya kejar bus untuk mengembalikan barang penumpang yang jatuh.
jelas Aji dengan suara memelas, menunjukkan tangan dan kakinya yang kotor serta lecet sebagai bukti. Petugas itu memandanginya dari atas ke bawah. Matanya yang tajam memperhatikan keringat dan debu yang membalut tubuh Aji, serta lepuhan di kakinya. Ekspresinya sedikit melunak. "Kembalikan barang orang?" tanyanya, skeptis. "Iya, Pak. Seorang bapak mau berangkat umroh. Tasnya jatuh. Isinya pasti penting. Dokumen-dokumen. Saya kejar busnya," cerita Aji singkat. Petugas itu mengangguk pelan, lalu menyerahkan keranjang itu. "Lain kali jangan ditinggal. Bisa hilang, atau malah kami yang repot. Ini wilayah umum, harus dijaga." "Terima kasih, Pak. Maafkan saya. Tidak akan terulang," ucap Aji lega, menerima keranjangnya erat-erat. Petugas itu hendak pergi, lalu berbalik. "Tadi kamu bilang kejar bus umroh? Yang putih besar tadi?" "Iya, Pak." Si petugas mengangguk lagi, kali ini dengan ekspresi yang sedikit berbeda. Ada sedikit rasa hormat yang terselip. "Ya sudah, kerja yang bagus. Tapi jangan sampai lupa dagangan sendiri lagi." Ia pun pergi, meninggalkan Aji sendirian. Aji menatap petugas itu pergi. Komentar terakhirnya, "Kerja yang bagus," membuat dadanya terasa hangat. Ia duduk di dekat pot bunga, memeriksa isi keranjangnya. Semua masih ada. Bahkan, botol-botol minuman yang tadinya ia khawatirkan akan dicuri, masih tertata rapi. Rasa syukur yang lain mengalir dalam dirinya. Duduk di sana, ia mulai merasakan seluruh konsekuensi dari tindakannya. Kaki yang sakit berarti besok akan lebih sulit berjalan dan berjualan. Waktu yang terbuang untuk mengejar bus berarti penjualan hari ini pasti sangat minim. Dan malam ini, ia pulang hampir dengan tangan kosong, kecuali uang 50.000 dari Pak Ahmad tadi pagi. Ia mengeluarkan uang itu dari saku. Uang yang tadinya ia anggap rezeki berlebih, sekarang harus dialokasikan dengan hati-hati. 10.000 untuk ongkos pulang, 15.000 untuk beras dan telur, 20.000 untuk membeli obat generik ibu di apotek. Sisanya, 5.000, mungkin untuk membeli minyak goreng. Tidak ada sisa untuk membayar cicilan utang atau menabung. Bayangan wajah ibunya yang mungkin kecewa karena tidak ada tambahan uang untuk daging atau buah, membuat dadanya sesak. Tapi kemudian, bayangan itu digantikan oleh tatapan Pak Ahmad tadi. Tatapan yang mengatakan, "Kamu orang baik." Aji menarik napas panjang. Ia memutuskan untuk tidak menyesali pilihannya. Hidup memang keras, dan hari ini ia memilih menjadi lunak di tengah kekerasan itu. Mungkin itu sebuah kemewahan yang tidak bisa ia ukur dengan uang. Dengan perlahan, ia berdiri kembali, mengangkat keranjangnya. Rasa sakit di kakinya masih tajam, tapi bisa ia toleransi. Langkahnya pelan dan tertatih saat ia berjalan menuju halte angkot di ujung rest area, tempat ia akan menunggu kendaraan umum untuk membawanya pulang ke kota. Perjalanan pulang di angkot yang padat dan pengap terasa lebih melelahkan dari biasanya. Tubuhnya beradu dengan tubuh penumpang lain, kakinya yang lecet terinjak-injak tanpa sengaja. Tapi pikirannya melayang jauh. Ia membayangkan Pak Ahmad sekarang berada di mana. Mungkin sudah sampai bandara. Mungkin sedang menunggu penerbangan. Ia membayangkan bapak itu membuka tasnya lagi, memeriksa paspornya, dan mungkin tersenyum karena ingat pemuda lusuh yang mengembalikannya. Saat angkot melintasi jalanan kota yang mulai diterangi lampu-lampu neon, Aji berpikir, malam ini, selain berdoa untuk kesembuhan ibunya, ia akan menyisipkan doa untuk keselamatan dan kelancaran perjalanan Pak Ahmad. Ia yakin, doa orang yang sedang menuju tanah suci pasti mustajab. Dan siapa tahu, mungkin sedikit keberkahannya akan turun juga pada orang yang mendoakannya dari jauh. Keranjang dagangannya terasa berat, tapi hati Aji terasa lebih ringan. Ia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan materi hari ini, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibeli, keyakinan pada kebaikan dirinya sendiri, dan sebuah tatapan yang akan menjadi penyemangatnya di hari-hari sulit mendatang. Tatapan itu adalah bekalnya malam ini. Saat ia pulang ke rumah kontrakan yang gelap dan sederhana, membawa sedikit makanan dan harapan bahwa besok, rezeki akan datang dari jalan yang tak terduga. Suasana di dalam bus umroh berganti menjadi hening dan hujuk setelah meninggalkan rest area. Sebagian jemaah mulai melantunkan zikir dan doa,
Suara mereka berpadu dengan gemuruh mesin diesel. Cahaya sore yang keemasan menerobos jendela, menyinari wajah-wajah yang menatap penuh renungan keluar. Pak Ahmad duduk di kursinya. Tas kulit hitam itu kini diletakkan di pangkuannya. Kedua tangannya menutupinya dengan erat, seolah takut benda itu akan menghilang lagi. Tatapannya kosong menatap pemandangan sawah dan gunung yang berlalu di luar, tetapi pikirannya telah melayang jauh ke belakang, ke masa yang selama ini ia kunci rapat-rapat di bilik hatinya. Isi tas itu lebih dari sekadar dokumen perjalanan dan alat pembayaran. Di saku dalamnya, terselip sebuah foto lama yang sudah sedikit pudar dan terlipat di ujung-ujungnya. Foto itu adalah satu-satunya potret yang masih ia simpan dari kehidupan lamanya. 17 tahun yang lalu, Ahmad masih berusia 33 tahun. Waktu itu, ia bukanlah pemilik jaringan minimarket seperti sekarang. Ia hanyalah seorang manajer toko kelontong yang ambisius, bekerja dari pagi hingga larut malam, percaya bahwa kesuksesan materi adalah satu-satunya cara membahagiakan keluarga. Di rumah kontrakan sederhana di pinggiran Jakarta, istrinya, Sofia, seorang perempuan lembut dengan kesabaran yang luar biasa, mengasuh anak mereka yang baru berusia 3 tahun, Arif. "Sof, aku janji, nanti kalau toko kelima sudah buka, kita liburan ke Bali. Aku akan punya lebih banyak waktu," ucap Ahmad kala itu, berulang kali. Janji yang selalu tertunda. Sofia hanya tersenyum. Matanya sayu namun pengertian. "Yang penting kamu sehat, Ahmad. Kami di sini baik-baik saja." Arif kecil, dengan sepeda roda tiganya, selalu menanti di depan rumah setiap sore, berharap ayahnya pulang lebih awal untuk menemaninya main. Seringkali, yang ia dapat hanyalah kantong plastik berisi mainan baru, sebagai pengganti kehadiran. Titik balibia terjadi pada suatu malam hujan deras. Arif demam tinggi dan kejang-kejang. Sofia yang panik menelepon Ahmad berulang kali. Ahmad sedang berada di tengah pertemuan penting dengan pemilik franchise untuk membuka cabang ke-6. Ia menganggap Sofia agak berlebihan, menyuruhnya memberi obat penurun panas saja. "Aku sedang meeting penting, nanti kalau belum turun baru bawa ke klinik," katanya singkat sebelum menutup telepon. Sofia, dengan keberanian yang lahir dari kepanikan seorang ibu, membawa Arif yang sudah mulai lemas naik angkutan umum ke rumah sakit terdekat. Hujan dan kemacetan membuat perjalanan menjadi neraka. Di ambulans darurat yang membawa Arif ke rumah sakit yang lebih besar, Sofia memegangi tangan anaknya yang makin dingin. Ahmad baru tiba di rumah sakit 3 jam kemudian, setelah meetingnya selesai. Yang ia temui adalah ruang ICU dan wajah Sofia yang hancur, basah oleh air mata dan hujan. "Dia sudah pergi, Ahmad. Anak kita sudah pergaul," kata Sofia dengan suara hampa, kosong. Dunia Ahmad runtuh saat itu juga. Kesalahan yang tak termaafkan, mementingkan kerja di atas keluarga, menghantamnya dengan kekuatan yang meluluh lantakan. Penderitaan itu diperparah ketika Sofia, yang tak sanggup menanggung duka dan mungkin juga kekecewaan yang dalam, memilih pergi 1 bulan kemudian. Ia kembali ke orang tuanya di kampung, tanpa pesan, tanpa permintaan cerai resmi. Ia hanya menghilang, membawa serta sisa-sisa kenangan dan semua foto keluarga, kecuali satu yang tidak sengaja terselip di buku laporan keuangan Ahmad. Foto itulah yang sekarang ada di dalam tas kulit hitam ini. Foto yang diambil di studio sederhana, saat Arif berusia 2 tahun. Mereka bertiga duduk rapi, Sofia tersenyum malu, Arif tertawa lebar memperlihatkan gigi susunya, dan Ahmad muda dengan wajah penuh keyakinan akan masa depan. Masa depan yang ternyata berakhir tragis. Kesuksesan finansialnya yang datang kemudian, dari membuka toko-toko sendiri hingga menjadi pemilik puluhan minimarket, terasa hampa baginya. Setiap pencapaian material dirayakan sendiri di kantor mewahnya, disambut oleh para karyawan yang segan, namun tidak ada pelukan hangat dari seorang anak, atau senyum bangga dari seorang istri. Umroh kali ini adalah sebuah pencarian. Sebuah permohonan ampun yang telah ia tunda bertahun-tahun. Ia berharap, di Tanah Suci, di hadapan Ka'bah, ia bisa menemukan kedamaian, bisa meminta maaf pada Arif dan Sofia yang entah di mana, dan mungkin, bisa memaafkan dirinya sendiri. Tas yang hampir hilang itu bukan cuma berisi paspor dan uang, itu berisi jembatan terakhirnya menuju penebusan dosa. Foto itu adalah pengingat mengapa ia harus pergi, dan dokumen-dokumen lainnya adalah tiket untuk sampai ke sana. "Pak Ahmad, mau minum teh?" Suara teman sekamarnya, Pak Hasan, memutus lamunannya. Pak Ahmad mengangguk, berusaha tersenyum.
Terima kasih, Pak Hasan. Saat menerima gelas plastik berisi teh hangat, pandangannya tertuju lagi pada tas di pangkuannya. Pikirannya kembali pada pemuda kurus di rest area tadi. Pemuda yang dengan segala kekurangannya, justru melakukan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan kesalahan besar Ahmad di masa lalu. Pemuda itu mengorbankan kepentingan pribadinya, waktu, tenaga, mungkin juga rezeki, untuk mengembalikan hak orang lain, seorang asing. Sedangkan Ahmad dulu, mengorbankan hak orang terdekatnya, waktu dan perhatian untuk keluarga, demi kepentingan pribadinya, kesuksesan karir. Kontras itu menyayat hatinya, tetapi juga memberinya pencerahan. Kebaikan, ternyata, masih ada. Itu bersemayam di tempat-tempat yang tak terduga, pada orang-orang yang justru tampak tak punya apa-apa. Pemuda tadi, Aji, namanya. Ia mengingat percakapan singkat mereka. Hanya berdua dengan ibu yang sakit. Hidupnya pasti sulit. Tapi dalam kesulitan itu, ia memilih untuk jujur. Sebuah tekad mulai mengkristal di dalam dada Pak Ahmad. Jika ia selamat sampai ke Tanah Suci dan kembali, ia harus melakukan sesuatu. Bukan sekadar membalas budi dengan uang, tapi sesuatu yang lebih berarti. Sesuatu yang bisa mengubah arah hidup pemuda itu, seperti bagaimana satu kesalahan telah mengubah arah hidupnya. Ia membuka tasnya dengan hati-hati, mengambil foto lama itu. Ia menatap wajah Arif dan Sofia yang tersenyum di foto. Air matanya menggenang, tetapi tidak jatuh. "Maafkan ayah," bisiknya sangat pelan, hanya untuk telinganya sendiri. "Dan terima kasih, Nak Aji. Kau mengingatkanku bahwa di dunia ini, masih ada cahaya. Mungkin, melalui kau, aku bisa mulai membayar sedikit dari hutangku yang tak terhingga ini." Ia menyimpan kembali foto itu, memandang keluar jendela. Langit mulai berwarna jingga. Perjalanan panjang menuju penebusan telah dimulai. Dan secara tak terduga, seorang pemuda miskin pedagang asongan telah memberikan pelajaran pertama, dan yang paling berharga, bahwa penebusan sejati dimulai dari sebuah pilihan sederhana untuk berbuat benar, meski tak seorang pun yang melihat. Kini, giliran Pak Ahmad untuk membuat pilihannya. 2 minggu telah berlalu sejak Pak Ahmad kembali dari Tanah Suci. Perjalanan spiritualnya meninggalkan bekas yang dalam. Wajahnya tampak lebih tenang, garis kerut di dahinya sedikit mengendur, dan matanya memancarkan kedamaian yang sebelumnya tertutup oleh kesibukan duniawi. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu hal yang belum tuntas, seperti sebuah janji yang terucap di hati, menemukan Aji. Ia duduk di balik meja kerjanya yang luas dan minimalis di lantai paling atas gedung perkantoran miliknya. Dari jendela kaca, ia bisa melihat kota yang sibuk, tetapi pikirannya tertuju pada sebuah rest area di tengah jalan tol. Di hadapannya, duduk Rendra, asisten pribadinya yang telah bekerja untuknya selama 10 tahun. "Jadi, yang Bapak inginkan saya cari adalah seorang pedagang asongan muda, bernama Aji, berusia sekitar 20-an awal, bertempat tinggal di sekitar rest area KM 57, dan merawat ibunya yang sakit?" tanya Rendra, mencatat poin-poin di tabletnya. "Ya, persis," jawab Pak Ahmad, mengangguk. "Pemuda itu sangat penting, Rendra. Ia melakukan sesuatu yang luar biasa untuk saya. Saya tidak akan tenang sebelum bertemu dan berterima kasih padanya dengan layak." "Apakah ada ciri-ciri khusus lainnya, Pak? Penampilan? Barang dagangannya?" Pak Ahmad menutup matanya sejenak, mencoba mengingat detail itu. Kurusan. Kulitnya gelap karena sering di bawah matahari. Ia memakai topi caping anyaman yang sudah tua. Keranjang dagangannya besar, dari plastik anyam. Dan ia membuka mata, menatap Rendra. Dan matanya jernih. Rendra, tatapannya polos, tapi ada keteguhan di dalamnya. Rendra mengangguk, meski agak bingung dengan deskripsi terakhir. "Baik, Pak. Saya akan berangkat sekarang. Saya mulai dari rest area KM 57 dan bertanya kepada pedagang lain, petugas keamanan, dan mungkin pengelola warung di sana." "Sempurnakan itu," kata Pak Ahmad. "Jangan segan-segan memberi keterangan yang baik. Katakan saya ingin membalas kebaikannya." Rendra segera berangkat dengan mobil perusahaan. Pencarian dimulai dengan penuh semangat. Di rest area KM 57,
Rendra mendatangi setiap pedagang asongan yang ia temui. Ada beberapa, kebanyakan lebih tua dari deskripsi. Mereka semua menggeleng ketika ditanya tentang Aji yang muda, tinggal dengan ibu sakit. Saya kenal beberapa Aji, tapi bukan yang seperti itu, kata seorang pedagang koran tua. Rendra kemudian mendatangi petugas keamanan. Kebetulan, ia bertemu dengan petugas yang sama yang pernah menemui Aji. Mendengar deskripsi dan cerita tentang kejadian mengejar bus, petugas itu mengangguk-angguk. Oh, pemuda itu. Iya, saya ingat. Dia memang jujur. Tapi saya tidak tahu namanya Aji, dan dia tidak tetap di sini, kata petugas itu. Tidak tetap? Tanya Rendra. Iya. Pedagang seperti mereka biasanya berpindah-pindah. Kadang di sini, KM 57. Kadang pindah ke KM 60 atau 53, tergantung situasi. Kadang juga menghilang beberapa hari, mungkin karena ibunya sakit atau ada urusan lain. Mereka tidak punya izin, jadi harus pindah-pindah agar tidak terus-menerus diusir. Informasi itu membuat pencarian menjadi lebih rumit. Rendra kemudian mengecek rest area di KM 53 dan KM 60. Hasilnya sama. Beberapa orang mengenal sosok yang mirip deskripsi, tetapi tidak ada yang tahu pasti namanya, apalagi alamatnya. Seorang penjaga toilet di KM 60 pernah melihat Aji berjualan dan mendengar ia menyebut nama Bu Siami saat menerima telepon. Itulah satu-satunya petunjuk, nama ibunya. Rendra kembali melapor kepada Pak Ahmad di hari ketiga pencarian. Kami hanya punya petunjuk nama ibunya, Bu Siami. Dan dia berpindah-pindah di antara beberapa rest area. Tidak punya tempat tetap. Pak Ahmad terdiam. Ia membayangkan kerasnya kehidupan yang harus dijalani Aji. Berpindah-pindah, tanpa kepastian, sambil merawat ibu yang sakit. Perluas pencariannya. Rendra, coba cari informasi tentang warga dengan nama Siami yang sakit-sakitan di sekitar kecamatan yang dilintasi tol itu. Manfaatkan jaringan kita. Tanyakan pada kepala-kepala lingkungan. Rendra mengerahkan tim kecil dari bagian operasional perusahaan yang familiar dengan wilayah tersebut. Mereka menanyai kepala kampung, pengurus RT, bahkan menyisir data puskesmas, dengan cara yang sangat hati-hati dan tidak melanggar privasi. Namun, Siami adalah nama yang cukup umum. Ada beberapa lansia dengan nama tersebut, tetapi tidak ada yang memiliki anak bernama Aji yang berprofesi sebagai pedagang asongan. Hari berganti hari. Seminggu berlalu. Laporan dari Rendra selalu sama, belum ditemukan. Pak Ahmad mulai gelisah. Ia khawatir sesuatu telah terjadi pada pemuda itu. Atau mungkin, Aji sengaja menghilang? Tidak, berdasarkan karakternya, itu tak mungkin. Suatu sore, Pak Ahmad memutuskan untuk turun tangan langsung. Ia menyetir sendiri mobil pribadinya yang sederhana, bukan mobil mewahnya, dan berkeliling menyusuri rest area dari KM 50 hingga KM 65. Ia berhenti di setiap tempat, membeli sesuatu dari pedagang asongan, dan menanyakan hal yang sama. Respon yang ia dapat beragam. Ada yang cuek, ada yang penasaran, ada yang malah curiga. Di KM 60, seorang penjual pisang goreng yang sudah sepuh memberikan petunjuk sedikit lebih jelas. Aji, anak muda yang baik itu, kalau ibunya kambuh, biasanya dia nggak berangkat jualan. Dengar-dengar tinggalnya di kampung nelayan, belakang pasar induk. Tapi itu juga katanya, ya, nggak pasti. Kampung nelayan, itu adalah permukiman kumuh di bantaran sungai, di belakang pasar yang ramai. Wilayah itu terkenal padat, kotor, dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Petunjuk itu sesuai dengan gambaran kehidupan Aji. Esok harinya, Pak Ahmad dan Rendra menyisiri kampung nelayan. Lingkungan itu semrawut, jalanan sempit dan becek. Mereka bertanya dari rumah ke rumah. Banyak warga yang mengenal Bu Siami, seorang janda tua yang sering sakit-sakitan. Tapi ketika ditanya tentang anaknya yang bernama Aji, mereka menggeleng. Bu Siami punya anak laki-laki, tapi namanya Joko. Bukan Aji, kata seorang tetangga. Mereka menemui rumah kontrakan yang dimaksud. Yang mereka temui adalah seorang perempuan parubaya bernama Joko yang sedang merawat ibunya yang memang bernama Siami, tetapi bukan Bu Siami yang mereka cari. Mereka telah menemui orang yang salah. Rasa frustrasi mulai menggerogoti.
Sepertinya kita mencari jarum dalam tumpukan jerami, Pak, ucap Rendra lelah saat mereka kembali ke mobil. Pak Ahmad menatap permukiman kumuh itu. Ia tak menyerah. Jarum itu ada, Rendra, dan ia sangat berharga. Kita akan temukan. Ia menyadari, pencarian ini bukan lagi sekadar membalas budi. Ini telah menjadi sebuah misi. Misi untuk mengakui dan menghargai sebuah kebaikan murni di tengah dunia yang sering melupakannya. Setiap jalan buntu justru membuat tekadnya semakin kuat. Pemuda itu, di suatu tempat, sedang berjuang dengan hidupnya yang berat. Dan Pak Ahmad berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menemukannya, dan akan melakukan apapun untuk meringankan beban itu. Ia merasa, ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya yang belum selesai. Sebuah amal yang harus ia tunaikan, bukan hanya untuk Aji, tetapi juga untuk mendamaikan hatinya sendiri. Sementara Pak Ahmad dan Rendra berkeliling mencari jejaknya, kehidupan Aji justru memasuki fase yang paling kelam. 2 hari setelah kejadian mengembalikan tas, ibunya, Bu Syami, terkena serangan asma yang lebih parah dari biasanya. Serangan itu datang tengah malam, ketika udara lembab dan dingin menyelinap masuk melalui celah-celah papan rumah kontrakan mereka yang reot di pinggiran kota, jauh dari kampung nelayan yang salah didatangi Pak Ahmad. Aji yang terbangun oleh suara ibu terengah-engah seperti ikan kehabisan air. Panik bukan main. Tabung inhaler yang menjadi penolong utama sudah hampir kosong, hanya mengeluarkan desis lemah yang tak berguna. Ibu, tahan! Teriak Aji sambil mendukung tubuh ibunya yang ringkih. Dengan susah payah, ia menggendong ibunya, keluar dari rumah kontrakan yang gelap, dan berlari kecil menuju jalan utama untuk mencari ojek langganan. Bang! Ke puskesmas, darurat, panggilnya pada seorang tukang ojek yang sedang nongkrong. Perjalanan ke puskesmas malam itu terasa seperti mimpi buruk. Bu Syami di gendongannya terasa semakin lemas. Napasnya berbunyi, nik-nik, yang menyayat hati. Aji terus berbisik, bertahan, Bu. Sebentar lagi sampai. Namun, air matanya telah bercucuran, mencampur dengan keringat dingin di pelipisnya. Di puskesmas, setelah diberi nebulizer dan suntik, kondisi Bu Syami stabil, tapi dokter yang berjaga menegaskan, ibu harus rawat inap untuk observasi. Asmanya kronis, perlu penanganan lebih serius dan perlu dilihat pemicunya. Juga perlu cek lengkap. Kata-kata, rawat inap, dan cek lengkap, seperti palu godam bagi Aji. Itu berarti biaya. Biaya yang jauh di luar kemampuannya. Uang hasil jualan hari itu hanya cukup untuk nebulizer darurat. Tabungannya yang sedikit itu bahkan tak cukup untuk uang jaminan. Dok, tidak ada cara lain? Obat saja, saya rawat di rumah. Pinta Aji dengan wajah memelas. Dokter menggeleng dengan wajah iba. Kondisinya masih rentan. Dek, kalau kambuh lagi di rumah, bisa lebih berbahaya. Ini untuk keselamatan ibumu. Aji terpaku. Ia melihat wajah ibunya yang pucat pasi di balik selang oksigen. Cinta dan keputusasaan bertarung hebat dalam dadanya. Akhirnya, dengan suara parau, ia berkata, "Baik, Dok, saya setuju rawat inap." Untuk menutupi biaya jaminan dan obat-obatan awal, Aji melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia menemui Bang Jack. Bang Jack bukanlah nama asli. Ia seorang rentenir berbadan tambun dengan tato naga di lengan, yang operasinya di sekitar pasar tempat Aji kadang membeli dagangan. Bunganya terkenal mencekik, 20% per minggu. Tetapi, ia adalah satu-satunya orang yang bisa memberi pinjaman cepat tanpa jaminan, meski risikonya besar. "Butuh berapa, Ji?" tanya Bang Jack sambil mengisap rokok. Matanya menyipit memperhatikan Aji yang gugup. "2 juta, Bang," jawab Aji pelan. Bang Jack menyeringai. "Untuk ibumu, ya? Dengar-dengar dirawat." "Baiklah," Bang Jack ngerti. "Tapi aturannya tetap 2 juta, kembalikan 2.400 dalam sebulan. 1 minggu pertama lupa bayar, tambah lagi bunganya." "Oke." Syarat itu kejam. Tapi Aji mengangguk. Tak punya pilihan lain. Ia menandatangani surat utang, meski ia hampir tak paham isinya, dan menerima uang 2 juta rupiah dalam bentuk pecahan 50 ribuan yang lecek. Biaya rawat inap selama 3 hari menghabiskan hampir 1,5 juta.
Sisanya ia pakai untuk membeli obat rutin dan sedikit makanan bergizi untuk ibunya setelah pulang. Namun, masalah baru muncul. Selama ibunya dirawat, Aji tidak bisa berjualan. Ia harus menjaga di puskesmas. Itu berarti 3 hari tanpa pemasukan sama sekali. Ketika Bu Siami akhirnya diperbolehkan pulang, kondisi Aji sudah terjepit. Ia harus mulai mencari penghasilan untuk membayar cicilan pertama mingguan kepada Bang Jack, sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari dan obat ibunya yang kini lebih banyak. Ia kembali berjualan dengan kondisi fisik yang belum pulih sepenuhnya dari kelelahan dan stres. Kakinya yang lecet belum sembuh total, membatasi geraknya. Lebih buruk lagi, musim paceklik seolah menghampirinya. Beberapa hari berturut-turut, rest area yang ia datangi sepi dari bus pariwisata atau umroh. Pembeli hanya sopir-sopir truk yang jarang membeli lebih dari sebotol air mineral. Hasilnya tak sampai 50.000 per hari, belum dikurangi ongkos transport. Cicilan pertama kepada Bang Jack, ia bayar dengan uang yang seharusnya untuk beli beras. Ia dan ibunya terpaksa makan nasi aking, nasi kering, yang direndam dengan kuah tempe kemarin. Rasa malu dan gagal sebagai tulang punggung keluarga menghantam Aji setiap kali ia melihat ibunya makan dengan susah payah, tanpa keluhan. "Sudah cukup, Nak. Ibu kenyang," kata Bu Siami suatu malam, menyisakan sebagian nasinya untuk Aji, meski perutnya sendiri keroncongan. "Ibu harus makan yang cukup biar kuat," sahut Aji, memaksakan nasinya kembali. Hatinya hancur. Tekanan terberat datang ketika Bang Jack mulai menagih dengan cara yang menakutkan. Di hari keempat setelah cicilan pertama, 2 orang preman suruhan Bang Jack mendatanginya saat ia sedang berjualan di KM 60. "Oi, Aji, jangan lupa besok jatuh tempo lagi. 400.000, ya? Atau mau kita yang jagain ibu kamu di rumah?" Ancam salah satunya dengan suara rendah tapi penuh ancaman. Aji gemetar. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Hasil jualan hari itu bahkan tidak sampai 100.000. Saya usahakan, Bang. Usahakan yang benar. Bang Jack nggak suka sama orang yang lalai. Ancaman itu membuatnya tak bisa tidur. Ia memandangi ibunya yang tertidur tidak nyenyak karena sesak napas ringan yang tetap menghantuinya. Keputusasaan mulai menggerogoti keyakinannya. Ia sempat berpikir, andai saja dulu ia tidak mengembalikan tas itu dan mengambil isinya. Tapi pikiran itu segera ia usir. Itu bukan dirinya. Tapi, apa gunanya menjadi orang jujur jika pada akhirnya ia dan ibunya harus menderita seperti ini? Ia merasa terjebak dalam lorong gelap tanpa ujung. Pencarian Pak Ahmad yang tak ia ketahui sama sekali, terasa seperti dongeng belaka. Dunia seakan tidak peduli pada kejujurannya. Yang ada hanyalah tuntutan utang, ibu yang sakit, dan perut yang kelaparan. Pada titik terendahnya itu, Aji hanya bisa berdoa, dengan air mata yang menetes di atas tangan yang kotor dan berbau minyak bensin. Ia berdoa untuk kekuatan. Berdoa agar ibunya sembuh. Dan diam-diam, di kedalaman hatinya, ia juga berdoa agar ada jalan keluar, keajaiban sekecil apapun, untuk membantunya keluar dari lumpur kemiskinan yang semakin menghisap ini. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, doanya sedang dijawab dengan sebuah tekad bulat dari seorang pria yang sedang menyusuri jalan tol, tak jauh dari tempat ia meratap. Hari-hari terasa panjang dan berat bagi Aji. Ancaman preman Bang Jack membuatnya memutuskan untuk tidak berjualan di rest area KM 57 atau 60 untuk sementara waktu. Ia takut mereka bisa dengan mudah menemukannya di sana. Sebagai gantinya, ia mencoba peruntungan di rest area KM 65 yang lebih jauh dan membutuhkan ongkos transportasi ekstra, tetapi setidaknya terasa lebih aman. Pilihan ini semakin menyulitkan kondisi keuangannya yang sudah babak belur. Di KM 65, ia bukanlah wajah yang dikenal. Ia harus mulai dari nol, mencari spot yang tidak mengganggu pedagang lain, dan berhadapan dengan petugas keamanan baru yang lebih galak. Hasil jualan 3 hari di sana sangat mengecewakan. Staminanya juga menurun karena kekurangan gizi dan stres yang terus-menerus. Sementara itu, Pak Ahmad hampir menyerah. Petunjuk terakhir tentang kampung nelayan telah membawanya ke jalan buntu. Suatu pagi, ia memutuskan untuk melakukan pendekatan yang lebih sistematis. Ia menyuruh Rendra menyebarkan fotonya sendiri, bukan foto Aji, karena ia tidak memilikinya,
ke para petugas keamanan di setiap rest area dari KM 50 hingga 70. Bersama foto itu, ia sertakan pesan, "Saya mencari pemuda baik bernama Aji yang mengembalikan tas saya bulan lalu. Ada imbalan bagi yang memberi informasi." Rendra ragu. "Bapak, ini bisa mengundang orang yang salah mengklaim, atau malah membahayakan si pemuda jika ada yang berniat jahat." Pak Ahmad mempertimbangkannya. "Kamu benar." Ganti kalimatnya, "Saya ingin berterima kasih pada pemuda baik bernama Aji. Jika Anda melihatnya, tolong hubungi nomor ini dan katakan Pak Ahmad mencari dia. Tidak usah sebut imbalan. Cukup itu." Strategi baru itu akhirnya membuahkan hasil. 2 hari kemudian, seorang petugas kebersihan di rest area KM 65, seorang bapak-bapak berusia lanjut bernama Marno, menghubungi nomor yang tertera. Ia mengenali Aji karena beberapa hari terakhir melihat pemuda kurus dengan keranjang besar itu selalu duduk sendirian di pojok, terlihat sangat lesu. "Orangnya masih di sini, Pak. Sekarang juga sedang jualan," lapor Pak Marno melalui telepon pada Rendra. Rendra segera menghubungi Pak Ahmad yang sedang berada di kantor. "Kami menemukannya, Pak, di KM 65. Menurut informan, dia terlihat lesu." "KM 65? Jauh sekali dari tempat semula. Saya langsung ke sana," kata Pak Ahmad tanpa pikir panjang. Ia membatalkan rapat kecilnya, mengambil kunci mobil, dan meluncur sendirian menuju jalan tol. Jantungnya berdebar-debar, campur antara kegembiraan dan kecemasan. Lesu? Kenapa lesu? Perjalanan yang biasanya ia nikmati dengan musik klasik, kali ini terasa sangat lama. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Aji yang kurus dan kelelahan. Apakah ibunya? Apakah ada masalah? Sementara itu, di rest area KM 65, Aji sedang duduk di atas trotoar, punggungnya bersandar pada tembok pembatas. Keranjangnya terletak di sampingnya, hampir tidak tersentuh sepanjang pagi. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur dan mungkin menangis diam-diam. Pikirannya sedang berkecamuk memikirkan cicilan utang yang harus ia bayar besok, sementara di dompetnya hanya ada beberapa lembar uang 2000-an dan recehan. Ia bahkan tidak punya uang untuk pulang. Seorang anak kecil menghampirinya, membeli sebungkus permen seharga Rp2.000. Transaksi kecil itu nyaris membuat Aji menangis karena syukur. Setidaknya ada sedikit uang untuk ongkos. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian rapi, petugas Marno, menghampirinya. "Nak, namanya Aji, ya?" Aji mengangkat kepala, was-was. Ia takut ini berkaitan dengan Bang Jack. "Iya." "Kenapa, Pak?" "Ada seorang bapak baik sedang mencari kamu. Namanya Pak Ahmad. Ingat, yang tasnya kamu kembalikan dulu." Seketika, dunia seakan berhenti bagi Aji. Pak Ahmad? Mencari dia? Ia sama sekali tidak menyangka. Setelah sebulan lebih, ia sudah menganggap pertemuan itu sebagai kenangan yang menghangatkan hati, bukan sesuatu yang akan berlanjut. Ingat, Pak, dia mencari saya? Untuk apa?" tanya Aji, bingung. "Saya tidak tahu pasti, tapi katanya mau berterima kasih. Dia akan datang ke sini." Sebelum Aji bisa bertanya lebih lanjut, sebuah mobil sedan warna silver berhenti tidak jauh dari mereka. Pintu terbuka, dan dari dalam keluar sosok yang sangat ia kenal, meski kini berpakaian kemeja lengan panjang dan celana kain yang sangat rapi. Pak Ahmad. Mata Pak Ahmad langsung menemukan Aji. Ia melangkah cepat, namun ekspresi wajahnya berubah saat melihat kondisi Aji dari dekat. Pemuda yang dulu ia lihat meski lusuh masih terlihat punya semangat, kini tampak seperti batang padi yang hampir patah diterpa angin. Ada keputusasaan yang dalam di matanya. "Aji," sapa Pak Ahmad, suaranya lembut namun bergetar. Ia berjongkok agar sejajar dengan Aji yang masih duduk di trotoar. Akhirnya ketemu juga. Aji mencoba berdiri, tapi kakinya gemetar. Pak Ahmad segera memegang lengannya untuk menahannya. "Tidak usah berdiri, Nak. Duduk saja." "Pak Ahmad, Bapak mencari saya?" tanya Aji, masih tidak percaya. Bau parfum yang halus dari Pak Ahmad kontras dengan bau debu dan keringatnya sendiri. "Iya, Nak. Sudah sebulan lebih saya cari kamu kemana-mana," jawab Pak Ahmad,
Matanya tak lepas memandangi wajah Aji yang kurus. "Kenapa kamu terlihat seperti ini? Apa ibumu?" Mendengar pertanyaan tentang ibunya, pertahanan Aji runtuh. Air matanya yang sudah lama ditahan akhirnya meleleh. Ia menunduk, bahunya gemetar. Ibu sudah pulang, Pak. Tapi masih lemas. Saya." Ia tak bisa melanjutkan. Rasa malu karena tidak mampu merawat ibunya dengan baik, dan beban utang yang mencekik, membuatnya tersedak. Pak Ahmad tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk di trotoar di samping Aji, tidak peduli celana bagusnya akan kotor. Ia meletakkan tangan di bahu Aji yang kurus itu. "Sudah, Nak. Udah. Bapak di sini sekarang. Ceritakan saja. Pelan-pelan." Di tengah keheningan rest area yang lalu lalang, dengan latar suara mesin kendaraan, Aji akhirnya menumpahkan segala beban yang ia tanggung sendirian selama sebulan terakhir. Mulai dari ibunya yang harus dirawat inap, pinjaman kepada Bang Jack dengan bunga yang mencekik, ancaman preman, sampai kekurangan makan dan keputusasaan yang mulai menggerogotinya. Suaranya parau, terputus-putus oleh isakan. Pak Ahmad mendengarkan dengan seksama. Dadanya sesak mendengar cerita itu. Rasa bersalah menyergapnya. "Seharusnya aku mencari lebih cepat. Seharusnya aku lebih gigih." Ia membayangkan pemuda baik ini harus memikul segalanya sendirian, sementara ia, dengan segala kemampuannya, baru menemukannya sekarang. Setelah Aji selesai, Pak Ahmad menarik napas panjang. "Aji, dengar baik-baik. Kamu bukan sendirian lagi. Bapak akan bantu kamu. Semua ini akan kita selesaikan bersama. Tapi saya tidak pantas menerima bantuan Bapak. Saya cuma mengembalikan tas," protes Aji lemah. Pak Ahmad menggenggam bahu Aji lebih erat. "Kamu tidak mengerti, Nak. Apa yang kamu lakukan itu sangat besar artinya bagi Bapak. Bukan soal tasnya, tapi tentang kejujuran dan pengorbananmu. Sekarang, izinkan Bapak membalas kebaikan itu. Bukan sebagai sedekah, tapi sebagai sahabat. Sebagai orang yang peduli." Ia berdiri, lalu mengulurkan tangannya pada Aji. "Ayo, kita pergi dari sini. Kita bicara yang lebih nyaman. Kamu pasti belum makan siang yang benar, kan?" Aji melihat tangan itu, lalu melihat keranjang dagangannya yang menyedihkan. Ia melihat wajah Pak Ahmad yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, ia merasakan secercah harapan yang nyata, bukan hayalan. Dengan mata berkaca-kaca, ia pun memasukkan tangannya yang kasar dan kotor ke dalam genggaman tangan hangat Pak Ahmad. Sebuah pertemuan kembali yang bukan hanya mempertemukan dua orang, tetapi juga mempertemukan sebuah kebaikan dengan kesempatan untuk tumbuh lebih besar. Pak Ahmad membawa Aji ke sebuah rumah makan sederhana namun bersih di luar area rest area, jauh dari keramaian dan kebisingan tol. Tempat itu dipilihnya dengan sengaja, cukup nyaman untuk berbicara, tapi tidak mewah hingga membuat Aji merasa kecil atau tidak berhak. Sepanjang perjalanan di dalam mobil yang sejuk dan harum, Aji duduk diam, tangannya diletakkan di atas pangkuan, memandangi dunia di luar jendela yang terasa asing. Ia belum pernah masuk ke mobil sebersih dan senyaman ini. Ia merasa kotor dan tak pantas, khawatir akan mengotoni jok kulit yang halus. Pak Ahmad menyadari kekakuan itu dan mencoba mencairkan suasana dengan menanyakan hal-hal ringan tentang cuaca, tapi Aji hanya menjawab seperlunya. Sesampainya di rumah makan, Pak Ahmad memilih tempat di sudut yang paling privat. Ia memesan makanan lengkap, nasi, ayam goreng, sayur, tempe, dan teh manis hangat. Seantaran makanan datang, Aji hanya menatapnya. Bau makanan yang menggugah selera itu justru membuat perutnya keroncongan keras, sekaligus rasa malu karena mungkin Pak Ahmad mendengarnya. "Makan dulu, Nak. Habiskan. Jangan sungkan," ajak Pak Ahmad lembut, menyuapkan semangkuk kecil sup pada dirinya sendiri sebagai contoh. Izin itu seperti melepas bendungan. Aji, yang selama berminggu-minggu hanya makan seadanya dengan porsi minim, akhirnya makan dengan lahap. Tangannya gemetar saat menyendok nasi. Ia berusaha menahan diri untuk tidak terlihat rakus, tetapi rasa lapar yang fisik dan mental menguasainya. Pak Ahmad memperhatikannya dengan hati tersayat. Ia memesan tambah satu porsi ayam lagi tanpa sepengetahuan Aji. Setelah piring pertama hampir bersih dan Aji mengambil napas panjang,
Rasa kenyang mulai menyadarkannya pada situasi. Air matanya lagi-lagi menggenang. Kali ini karena malu dan syukur. "Maafkan saya, Pak. Saya seperti tidak sopan," katanya, menunduk. "Tidak, Nak. Justru Bapak senang kamu mau makan. Itu tandanya kamu percaya pada Bapak," balas Pak Ahmad. Ia mengambil gelas tehnya. "Sekarang, kita bicara tentang solusi." Pak Ahmad mengeluarkan dompetnya, dan dari dalamnya ia mengambil sepaket uang tunai yang tebal, dibungkus dengan kertas bandrol bank. Ia letakkan di atas meja, di antara mereka. "Ini 15 juta rupiah, Aji." Aji tercekat, matanya membelalak pada tumpukan uang yang lebih banyak dari yang pernah ia lihat dalam hidupnya. "Uang ini untuk beberapa hal," lanjut Pak Ahmad dengan suara tenang dan jelas. "Pertama, untuk melunasi semua utangmu pada rentenir itu. Kedua, untuk biaya pengobatan ibumu ke depan, termasuk kontrol rutin dan obat yang baik. Ketiga, untuk modal usaha. Kamu bisa jualan apa yang lebih menguntungkan, atau sualah kios kecil." Aji menatap uang itu, lalu menatap Pak Ahmad. Di kepalanya, angka-angka berhitung dengan cepat. Dengan uang segitu, semua masalahnya akan selesai dalam sekejap. Ibu bisa berobat ke dokter yang lebih baik. Ancaman Bang Jack akan hilang. Mereka bisa makan enak setiap hari. Itu adalah tawaran yang sangat menggiurkan dari neraka yang sedang ia jalani. Namun, sesuatu dalam hatinya memberontak. Gambar dirinya yang mengejar bus dengan tas kulit itu muncul kembali. Ia melakukan itu bukan untuk ini. Bukan untuk imbalan yang sedemikian besar. Jika ia menerima uang ini, rasanya semua itu akan ternoda. Kejujurannya seolah-olah punya harga, 15 juta rupiah. Dan harga dirinya yang sudah compang-camping, satu-satunya yang masih ia pegang teguh, akan ikut terjual. "Saya tidak bisa terima ini, Pak," ucap Aji pelan, suaranya serak. Pak Ahmad terkejut. "Kenapa? Ini akan menyelesaikan semua masalahmu, Nak." "Justru karena itu, Pak," jawab Aji, mengangkat kepalanya. Matanya yang masih basah kini memancarkan keteguhan yang sama seperti saat ia mengejar bus dulu. "Saya mengembalikan tas Bapak karena itu yang benar. Bukan untuk uang. Kalau saya terima ini, rasanya seperti saya menjual kebaikan itu. Dan saya tidak jualan kebaikan, Pak. Saya hanya jualan asongan." Kalimat terakhir diucapkan dengan bangga yang sederhana namun menggetarkan. Pak Ahmad terdiam. Ia salah sangka. Ia pikir Aji akan menerima dengan senang hati, atau mungkin dengan sedikit sungkan. Ia tidak menyangka akan menemukan penolakan yang begitu bermartabat dari seorang pemuda yang secara harfiah berada di ujung tanduk. "Tapi lihat kondisimu, Aji. Ibumu, utangmu." "Saya tahu, Pak," sela Aji, memotong dengan halus. "Tapi menerima uang sebanyak ini, rasanya bukan jawaban. Besok, uangnya bisa habis. Lalu saya akan kembali seperti semula, atau bahkan lebih buruk karena sudah terbiasa dibantu. Saya harus bisa berdiri sendiri, Pak. Untuk ibu saya." Pak Ahmad memandanginya lama. Di depan matanya bukan lagi seorang pedagang asongan yang miskin dan terpuruk. Ia melihat seorang pribadi dengan integritas baja, seorang filosofi hidup yang memahami bahwa kemandirian lebih berharga daripada sekadar pemberian. Penolakan ini justru membuat rasa hormatnya pada Aji melambung tinggi. "Kalau begitu, apa yang kamu inginkan, Nak? Bagaimana Bapak bisa membantumu tanpa membeli kebaikanmu?" tanya Pak Ahmad, tulus ingin tahu. Aji berpikir sejenak. "Saya butuh pekerjaan, Pak. Pekerjaan yang halal dan bisa saya lakukan sambil tetap menjaga ibu. Saya tidak mau mengemis. Saya mau bekerja." Jawaban itu seperti kilatan cahaya bagi Pak Ahmad. Sebuah ide mulai terbentuk. Ia mengangguk pelan. "Baik, aku mengerti. Tapi, tolong lakukan satu hal untuk Bapak." "Apa itu, Pak?" "Biarkan Bapak yang menyelesaikan masalah rentenir itu. Itu bukan bantuan untuk kamu, tapi untuk ketenangan Bapak sendiri. Bapak tidak mau ada yang mengancam orang yang telah menolong Bapak. Setelah itu, kita bicara lagi tentang pekerjaan. Dan
Ia menunjuk sisa makanan di meja. Habiskan makanan ini. Jangan sia-siakan rezeki yang sudah dihidangkan. Aji melihat tumpukan uang yang masih terbaring di atas meja. Lalu ia melihat mata Pak Ahmad yang kini penuh dengan pemahaman dan hormat, bukan belas kasihan. Akhirnya, ia mengangguk. Baik, Pak. Untuk yang rentenir, saya setuju. Tapi tolong, jangan kasih uang lebih. Cukup lunasi utang pokoknya saja. Saya yang akan tanggung konsekuensinya nanti. Pak Ahmad tersenyum, sebuah senyuman hangat dan penuh kebanggaan. Kamu sungguh luar biasa, Aji. Baiklah, akan Bapak urus sesuai keinginanmu. Ia menyimpan kembali uang itu ke dalam dompetnya. Tawaran pertama telah ditolak, tetapi sebuah jalan yang lebih bermartabat, sebuah kemitraan yang sejati, justru terbuka. Di meja sederhana itu, Pak Ahmad belajar bahwa harga diri tak ternilai harganya, dan Aji membuktikan bahwa kemiskinan tidak pernah bisa merampas kemuliaan hati seseorang yang teguh pada prinsipnya. Mereka berdua kemudian menyelesaikan makan siang mereka, dan untuk pertama kalinya sejak lama, Aji merasa ringan, bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena ia telah mempertahankan sesuatu yang sangat penting, jati dirinya. Setelah makan siang, Pak Ahmad mengajak Aji ke sebuah taman kecil yang sepi di belakang rumah makan. Mereka duduk di sebuah bangku kayu yang dicat hijau, di bawah naungan pohon beringin yang rindang. Suasana di sini jauh dari kebisingan, hanya diiringi gemerisik daun dan kicauan burung pipit. Saat yang tepat untuk membuka hati. Pak Ahmad mengeluarkan tas kulit hitam yang sama dari dalam tas kerjanya. Tas yang dulu pernah jatuh, yang dikejar oleh Aji. Ia memegangnya dengan penuh perasaan. Kamu pernah bertanya-tanya, Nak, apa isi tas ini yang sampai harus kamu kejar bus sejauh itu? Tanya Pak Ahmad, menatap tas itu. Aji mengangguk pelan. Saya tidak membuka, Pak. Tapi, menurut saya isinya pasti penting. Dokumen perjalanan, uang, mungkin. Lebih dari itu, ujar Pak Ahmad dengan suara berat. Ia membuka resleting tas, dan dengan sangat hati-hati mengeluarkan sebuah foto berukuran 3R yang sudah pudar dan terlipat di ujungnya. Ia menyerahkan foto itu kepada Aji. Aji menerimanya dengan penuh hormat. Di foto itu, terlihat seorang pria muda, yang jelas-jelas adalah Pak Ahmad yang lebih muda, seorang wanita cantik dengan senyum lembut, dan seorang anak laki-laki kecil dengan sepeda roda 3. Mereka terlihat sangat bahagia. Latarnya adalah studio foto dengan backdrop sederhana. Ini, keluarga Bapak? Tanya Aji pelan. Dulu, jawab Pak Ahmad. Suaranya bergetar halus. Ia menatap jauh ke depan, seolah-olah melihat masa lalu di balik dedaunan. Istriku, Sofia, dan anak kami, Arif. Foto ini adalah satu-satunya yang tersisa. Kemudian, dengan suara tenang namun penuh luka yang tertahan, Pak Ahmad bercerita. Ia menceritakan tentang Ahmad muda yang ambisius, yang mengira kesuksesan diukur dari jumlah toko yang dibuka dan jumlah uang di rekening. Ia bercerita tentang janji-janji liburan yang tertunda, tentang mainan yang menjadi pengganti kehadiran seorang ayah, tentang telepon yang tidak diangkat di malam yang menentukan. Ia menceritakan kematian Arif karena demam yang dianggap remeh, dan kepergian Sofia yang hancur oleh duka dan kekecewaan. Saya kehilangan segalanya dalam 1 tahun, Aji, ucap Pak Ahmad, matanya berkaca-kaca. Kesuksesan materi yang saya bangun ternyata berongga. Sangat kosong. Saya membangun kerajaan minimarket, tetapi rumah saya sendiri runtuh. Setiap malam, saya hanya dihantui oleh pertanyaan, apa gunanya semua ini? Aji mendengarkan dengan napas tertahan. Air matanya sendiri sudah menggenang. Ia baru menyadari, di balik penampilan tegap dan wajah teduh Pak Ahmad, tersimpan duka yang jauh lebih dalam dan lebih menyakitkan daripada kemiskinannya sendiri. Kekurangan materi bisa ia lawan dengan tenaga, tetapi kehilangan orang yang dicintai, itu luka yang tak ternilai. Umroh yang lalu, lanjut Pak Ahmad, mengambil kembali foto itu dan memandanginya, adalah perjalanan saya mencari pengampunan, mencari kedamaian. Saya ingin meminta maaf pada Arif dan Sofia, di tanah yang paling suci. Dan tas ini, ia menepuk-nepuk tas kulit itu, adalah tiket saya menuju penebusan. Isinya bukan cuma paspor dan uang. Di dalam saku ini, ada foto ini, jembatan terakhir saya ke masa lalu. Kalau tas ini hilang,
Mungkin saya akan menganggap itu tanda bahwa saya tidak layak diampuni. Aji kini benar-benar mengerti. Tindakannya yang terlihat sederhana, mengejar bus dan mengembalikan tas, ternyata memiliki resonansi yang sangat dalam. Ia bukan hanya mengembalikan dokumen, ia mengembalikan harapan Pak Ahmad untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya merasa tidak boleh mengambil yang bukan hak saya, gumam Aji. Dan itulah yang membuatnya sangat berarti, sahut Pak Ahmad, menatap Aji. Dalam keadaanmu yang sangat membutuhkan, kamu memilih untuk jujur. Kamu memilih untuk membantu seorang asing. Sementara saya, di masa lalu, dalam keadaan saya yang berkelimpahan, justru memilih untuk mengabaikan orang terdekat saya. Kamu mengajarkan pada saya tentang prioritas, Nak. Tentang apa yang benar-benar penting. Ia menarik napas panjang. Kamu bilang tadi, kamu tidak mau menjual kebaikanmu. Sekarang saya mengerti. Yang kamu lakukan untuk saya itu tak ternilai harganya. Uang 15 juta tadi bahkan terlalu murah untuk membayarnya. Aji terdiam, tersentuh hingga ke tulang sumsum. Ia tidak pernah mengira bahwa tindakan kecilnya memiliki makna sedalam itu. Sekarang, kata Pak Ahmad, suaranya lebih ringan. Kamu bercerita tentang ibumu, Bu Siami, dan utangmu. Bapak merasa, mungkin ini bukan kebetulan kita bertemu. Mungkin, dengan membantu kamu dan ibumu, saya bisa mulai membayar sedikit dari utang, kebaikan yang saya miliki pada dunia. Bukan sebagai imbalan untukmu, tapi sebagai bagian dari perjalanan saya sendiri. Aji melihat kesedihan dan tekad di mata Pak Ahmad. Ia kini memahami bahwa tawaran bantuan ini bukan berasal dari belas kasihan, tapi dari sebuah kebutuhan spiritual yang mendalam. Ini tentang penebusan. Ibu saya, dia segalanya bagi saya, Pak, kata Aji akhirnya, suaranya lirih. Sejak bapak saya meninggal waktu saya kecil, ibu yang membesarkan saya dengan berjualan kue. Sekarang giliran saya merawatnya. Tapi saya gagal. Saya tidak bisa memberinya pengobatan yang layak, bahkan makanan yang bergizi. Kamu tidak gagal, Aji. Kamu berjuang. Dan sekarang, kita akan berjuang bersama, ucap Pak Ahmad meyakinkan. Kita akan cari cara untuk membuat ibumu mendapatkan perawatan terbaik. Dan untuk utangmu, itu akan kita selesaikan besok. Saya akan temui rentenir itu sendiri. Bersama saya, Pak, pinta Aji. Saya harus hadir. Saya yang berutang, saya yang harus bertanggung jawab menyelesaikannya. Pak Ahmad tersenyum bangga. Baik, besok kita pergi bersama. Matahari sore mulai merendah, menebarkan cahaya keemasan melalui dedaunan. Di bangku taman itu, dua orang dari dunia yang berbeda telah saling membuka luka dan kelemahan mereka. Sebuah ikatan baru terbentuk, bukan berdasarkan uang atau status, tetapi berdasarkan pengertian, rasa hormat, dan sebuah kesadaran bahwa terkadang, pertemuan antar manusia bisa menjadi obat bagi luka-luka lama mereka masing-masing. Pak Ahmad menemukan secercah penebusan melalui Aji. Dan Aji, untuk pertama kalinya, merasa ada orang yang melihatnya bukan sebagai si miskin yang patut dikasihani, tetapi sebagai manusia seutuhnya, dengan prinsip dan harga diri yang layak dihargai. Mereka berdua bangkit dari bangku itu dengan beban yang sedikit lebih ringan, karena mereka kini tidak lagi memikulnya sendirian. Keesokan harinya, Pak Ahmad menjemput Aji di depan rumah kontrakannya yang sempit di gang kecil. Sebelumnya, ia telah mengirim Rendra untuk mengantarkan paket sembako dan obat-obatan untuk Bu Siami, serta seorang perawat pribadi untuk menjaga Ibu Aji selama mereka keluar. Tindakan ini, yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, membuat Aji hampir menangis lagi. Ibu Siami, yang terbaring di tempat tidur, hanya bisa menggenggam tangan Pak Ahmad dan berkata, "Terima kasih, Pak. Anak saya baik." Perjalanan menuju kantor Bang Jack terasa tegang bagi Aji. Tempat itu terletak di belakang pasar yang ramai, di sebuah ruko tua yang di depannya dipasang spanduk besar, pinjaman cepat tanpa jaminan. Suasana di sekitarnya dipenuhi pedagang, pembeli, dan beberapa preman yang berkeliaran dengan tatapan sinis. Pak Ahmad, yang mengenakan kemeja sederhana dan celana chino, tampak tenang. Namun, Aji bisa merasakan ketegangan di bahunya.
Mereka disambut oleh dua orang preman yang mengenakan kaos oblong ketat. "Kamu Aji, ya? Dan ini siapa?" tanya salah satunya, mengukur Pak Ahmad dari ujung kepala hingga kaki. "Ini Pak Ahmad, teman saya. Kami mau bertemu Bang Jack," jawab Aji, berusaha tenang. Mereka diantar masuk ke sebuah ruangan di lantai 2. Ruangan itu penuh asap rokok, dengan meja besar di tengahnya. Di belakang meja itulah duduk Bang Jack. Tubuhnya tambun, dengan tetu naga yang melingkar di lengan kirinya. Ia sedang menghitung uang. "Wah, si Aji datang. Bawa teman? Mau bayar, atau mau minjam lagi?" sambut Bang Jack tanpa menoleh. "Kami mau melunasi semua utang Aji," ucap Pak Ahmad dengan suara datar namun penuh wibawa. Bang Jack baru menoleh, matanya menyipit. Ia mengenali penampilan Pak Ahmad yang berbeda dari kliennya biasanya. "Melunasi? Bagus. Totalnya, dengan bunga sampai hari ini." Ia mengetik-ngetik kalkulator. 3.200.000. Bulatkan jadi 3.500.000. Aji terkejut. "Itu tidak mungkin, Bang. Utang pokok cuma 2 juta. Bunganya sudah saya bayar minggu lalu." "Bunga berjalan, Nak. Aturan saya," sahut Bang Jack sambil tersenyum getas. Pak Ahmad mengangkat tangan, menenangkan Aji. Ia melangkah mendekati meja. "Saya akan bayar utang pokoknya, 2 juta. Plus bunga untuk 1 minggu yang sudah berjalan, 400.000. Total 2.400.000. Tidak lebih." Bang Jack tertawa pendek. "Kamu siapa? Sampai bisa menentukan aturan di sini?" "Saya Ahmad. Dan saya di sini untuk menyelesaikan ini dengan baik. Uang 2.400.000 ini saya bawa tunai," kata Pak Ahmad, meletakkan sebuah amplop di atas meja. "Ambil, dan berikan surat pernyataan lunas." Bang Jack tidak menyentuh amplop itu. Matanya berbinar. Ia mencium uang lebih banyak dari yang bisa ia dapatkan. "Kalau saya menolak?" "Kalau kamu menolak," jawab Pak Ahmad tetap tenang, "saya akan laporkan operasi pinjaman ilegal dengan bunga melanggar hukum ini kepada pihak yang berwajib. Saya kenal beberapa orang di kepolisian dan OJK. Dan saya yakin, mereka akan sangat tertarik dengan buku catatanmu." Ia menunjuk ke sebuah buku besar di samping Bang Jack. Suasana mendadak berubah. Dua preman di pintu bergerak mendekat. Aji merasa jantungnya berdegup kencang. Bang Jack diam sejenak, memandang Pak Ahmad yang tak gentar. Ia tahu, lawannya kali ini berbeda. Bukan orang sembarangan yang bisa ia gertak. "Baik." Akhirnya ia menghela napas, mengambil amplop itu dan menghitung uangnya dengan cepat. "Tapi ingat, Aji, jangan sampai pinjam lagi di sini. Kamu sudah tidak diterima." "Tidak akan, Bang," jawab Aji lega. Setelah surat pernyataan lunas ditandatangani dan diserahkan, mereka berdua keluar dari tempat itu dengan langkah cepat. Baru setelah masuk ke mobil, Aji menarik napas lega yang dalam. "Terima kasih, Pak. Saya tidak sanggup kalau sendiri. Itu masalah kecil, Nak. Sekarang, mari kita bicara tentang masa depan," ujar Pak Ahmad sambil menyetir keluar dari pasar. Mereka pergi ke sebuah warung kopi yang nyaman. Di sana, Pak Ahmad mengeluarkan sebuah proposal yang telah ia siapkan semalam. "Aji, saya punya beberapa tawaran untukmu. Yang pertama, kerja. Saya punya sebuah minimarket di daerah yang tidak terlalu jauh dari rumahmu. Saya butuh seseorang yang jujur dan teliti seperti kamu untuk jadi asisten manajer. Kamu akan belajar segalanya dari bawah. Pengelolaan stok, pelayanan pelanggan, administrasi sederhana. Gajinya cukup untuk menghidupi kamu dan ibumu dengan layak, plus ada asuransi kesehatan." Aji membuka mulutnya. Itu adalah tawaran yang jauh melebihi ekspektasinya. "Yang kedua," lanjut Pak Ahmad, "tentang ibumu. Saya sudah menghubungi dokter spesialis paru yang baik. Besok, kita akan bawa ibumu untuk konsultasi dan pemeriksaan lengkap. Semua biaya saya yang tanggung. Ini non-negosiable," tambahnya sebelum Aji bisa protes. "Dan yang ketiga," Pak Ahmad menjeda, memastikan ia mendapat perhatian penuh Aji. "Ini yang paling penting bagi saya. Saya ingin kamu dan ibumu, jika kesehatannya sudah memungkinkan, untuk pergi umroh."
Aji terpana. Ia sama sekali tidak menduga hal ini. Umroh? Saya dan ibu? Tapi Pak, itu biayanya sangat besar. Dan saya belum layak. Bukan soal layak atau tidak, Aji, ucap Pak Ahmad dengan lembut. Ini adalah hadiah. Bukan dari saya, tapi dari Allah yang mungkin menggunakan saya sebagai perantaranya. Kamu telah mengembalikan kesempatan saya untuk beribadah dengan tenang. Sekarang, izinkan saya membukakan pintu yang sama untuk kamu dan ibumu. Bayangkan, ibumu bisa merasakan pengalaman spiritual itu. Bayangkan kedamaian yang akan kalian dapatkan. Ini bukan imbalan, Nak. Ini adalah investasi pada kebahagiaan batin kalian. Air mata mengalir di pipi Aji. Tawaran itu terlalu besar, terlalu mulia. Ia tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pantas, Pak. Kamu pantas, Aji. Lebih dari siapapun yang saya kenal, tegas Pak Ahmad. Tapi semua ini tidak akan berjalan lancar tanpa satu hal. Apa itu, Pak? Kesediaanmu untuk menerima bantuan, bukan sebagai pengemis, tapi sebagai mitra. Kamu akan bekerja keras di minimarket itu. Kamu akan belajar. Kamu akan bertanggung jawab pada ibumu. Perjalanan umroh ini akan menjadi tujuan, sekaligus penyemangat. Bagaimana? Aji duduk diam, memproses semua ini. Pengobatan ibu. Umroh. Itu adalah mimpi yang bahkan tidak berani ia mimpikan. Dan semua itu ditawarkan bukan karena belas kasihan, tetapi karena kepercayaan. Pak Ahmad percaya padanya. Dengan suara bergetar penuh syukur, Aji akhirnya mengangguk. Saya terima, Pak. Dengan segala kerendahan hati dan tanggung jawab. Saya akan buktikan saya tidak akan mengecewakan Bapak. Pak Ahmad tersenyum. Senyum yang lega dan bahagia. Bagus. Kita mulai besok. Pertama-tama, kita bawa ibumu ke dokter. Namun, di balik tawaran mulia dan rencana yang indah itu, Pak Ahmad tidak menyadari bahwa di sudut warung kopi, seorang kenalan Bang Jack yang kebetulan ada di sana, telah mendengar sebagian pembicaraan mereka, terutama tentang umroh dan biaya besar. Orang itu segera mengirim pesan singkat. Konflik baru, yang melibatkan keserakahan dan niat jahat, sedang mengintai di balik cahaya harapan yang mulai menyala bagi Aji dan ibunya. Sebuah ujian lain akan segera datang, menguji keteguhan rencana mereka dan kemurnian niat Pak Ahmad. Konflik dengan Bang Jack ternyata belum benar-benar berakhir. Kabar tentang rencana umroh Aji dan ibunya yang didanai oleh seorang orang kaya, sampai ke telinga Bang Jack melalui mata-matanya. Dalam pikirannya yang serakah, ini adalah peluang emas. Jika Aji bisa mendapat sponsor untuk umroh, berarti ada potensi uang yang lebih besar yang bisa ia hisap. Beberapa hari setelah pertemuan di warung kopi, saat Aji sedang menemani ibunya kontrol pertama ke dokter spesialis yang ditunjuk Pak Ahmad, dua orang preman Bang Jack mendatangi rumah kontrakan mereka. Mereka menyamar sebagai petugas sensus, tetapi nada bicaranya segera berubah ketika mengetahui hanya tetangga yang sedang jaga warung yang mereka temui. Kalau ketemu Aji, bilang Bang Jack mau bicara baik-baik. Soal utang kemarin, katanya ada yang kurang hitung. Pesan salah satu preman itu dengan ancaman terselubung sebelum pergi. Tetangga itu, seorang ibu tua yang baik hati, segera menghubungi Aji. Mendengar hal itu, jantung Aji berdebar kencang. Rasa takut yang sudah mulai mereda kembali muncul. Ia tidak ingin lagi terlibat dengan dunia hitam itu, apalagi sekarang ketika hidupnya mulai menunjukkan titik terang. Malam harinya, ia memberanikan diri menceritakannya pada Pak Ahmad melalui telepon. Mereka datang ke rumah. Pak, saya takut mereka mengganggu ibu saya. Jangan khawatir, Aji. Ini akan Bapak yang urus, kata Pak Ahmad, suaranya tegas. Kamu fokus saja pada pekerjaan barumu dan kesehatan ibumu. Pak Ahmad bukanlah orang yang hanya mengandalkan kekayaan. Pengalamannya membangun bisnis dari nol memberinya jaringan dan kearifan. Ia tidak langsung menghadapi Bang Jack dengan konfrontasi. Sebaliknya, ia mengumpulkan informasi tentang operasi rentenir itu melalui kenalannya di kepolisian setempat. Ternyata, sudah ada laporan dari beberapa korban lain tentang praktik pinjaman ilegal dengan bunga yang melanggar hukum.
Pak Ahmad dengan bijak memfasilitasi pertemuan antara korban-korban yang berani bersuara dengan pihak berwajib, dengan memberikan bantuan hukum. Tekanan mulai mengarah pada Bang Jack dari sisi yang resmi, membuatnya sibuk mengurus masalahnya sendiri dan kehilangan minat untuk mengganggu Aji. Sementara itu, kabar gembira datang dari pihak dokter. Setelah pemeriksaan menyeluruh, kondisi paru-paru Bu Syami ternyata tidak separah yang dikhawatirkan. Asmanya kronis, tetapi dengan pengobatan yang teratur, pola hidup sehat, dan menghindari pemicu, seperti debu dan kelelahan, kualitas hidupnya bisa sangat meningkat. Dokter bahkan memberikan lampu hijau untuk perjalanan jauh seperti umroh, dengan syarat, kondisi harus benar-benar stabil, perjalanan harus direncanakan dengan matang, misalnya memilih penerbangan langsung untuk meminimalkan kelelahan, dan Bu Syami harus didampingi oleh pendamping yang sigap, yaitu Aji, serta membawa obat-obatan dan alat bantu pernapasan yang lengkap. Alhamdulillah, seru Aji sambil memeluk ibunya erat-erat di ruang konsultasi dokter. Air mata kebahagiaan mereka bercampur. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada harapan nyata bahwa Bu Syami bisa hidup dengan lebih nyaman. Pekerjaan Aji sebagai asisten manajer trainee di minimarket milik Pak Ahmad juga berjalan lancar. Meski awalnya canggung dan banyak belajar, ketekunan dan kejujurannya membuat ia cepat diterima oleh karyawan lain. Pak Ahmad sengaja menempatkannya di cabang yang dekat dengan rumahnya, dengan manajer yang sabar dan berpengalaman. Gaji pertamanya, yang ia terima secara resmi melalui transfer bank, membuatnya terduduk lama memandangi buku tabungannya. Ia segera membayar sewa rumah kontrakan yang tertunggak, dan membeli kebutuhan pokok yang lebih baik. Sisanya ia tabung dengan rapi. 1 bulan berlalu. Kondisi Bu Syami menunjukkan kemajuan pesat berkat obat yang teratur, nutrisi yang baik, dan lingkungan yang lebih tenang karena beban finansial telah hilang. Wajahnya mulai bersemu merah, dan ia lebih jarang mengalami sesak napas. Ia bahkan mulai bisa membantu tetangga membuat kue lagi, sekadar mengisi waktu. Pada suatu sore, Pak Ahmad mengundang Aji dan Bu Syami untuk makan malam sederhana di rumahnya. Sebuah rumah yang nyaman namun tidak bermewah-mewah, mencerminkan pemiliknya. Di sana, Pak Ahmad mengeluarkan sebuah amplop besar. "Ini adalah dokumen perjalanan umroh untuk kalian berdua," ucapnya dengan mata berbinar. "Keberangkatan 3 bulan lagi. Waktunya cukup untuk memastikan kondisi ibu benar-benar prima, dan untuk Aji menyelesaikan pelatihan dasar di tempat kerja." Bu Syami terisak haru. Tangannya yang keriput memegang paspor coklatnya yang baru. Ini mimpi, Pak Ahmad. Saya tidak pernah menyangka. Ini anugerah, Bu. Untuk saya juga, jawab Pak Ahmad lembut. Ia lalu menatap Aji. Dan untuk kamu, Aji, selama 3 bulan ini, selain bekerja, kamu akan ikut kelas persiapan ibadah umroh yang diadakan yayasan saya, agar perjalanan kalian lebih bermakna. Aji hanya bisa mengangguk. Rasa syukur yang begitu besar membuatnya sulit berkata-kata. Hidupnya telah berubah 180 derajat. Dari seorang pedagang asongan yang terancam utang dan putus asa, kini ia memiliki pekerjaan tetap, ibunya sehat, dan akan menunaikan ibadah yang hanya bisa ia impikan. Pada hari keberangkatan, Bandara Internasional ramai oleh jemaah umroh dari berbagai kelompok. Aji, dengan pakaian ihram yang putih bersih, mendorong kursi roda ibunya yang juga sudah mengenakan ihram. Wajah Bu Syami bersinar, dipenuhi ketenangan dan sukacita yang tak terperi. Pak Ahmad, Rendra, dan beberapa rekan kerja Aji ada di sana untuk melepas. Pak Ahmad memeluk Aji erat-erat. "Selamat jalan, Nak Aji. Jaga ibumu baik-baik. Nikmati setiap detik di tanah suci. Doakan Bapak di sana." "Pasti, Pak. Terima kasih untuk segalanya," jawab Aji, suaranya gemetar. "Tanpa Bapak, saya tidak akan pernah sampai di sini." "Kamu salah, Aji. Justru sayalah yang berutang padamu. Kamu telah mengingatkan saya tentang arti kehidupan yang sebenarnya," balas Pak Ahmad. Ia kemudian membungkuk, mencium tangan Bu Syami. "Selamat jalan, Bu. Semoga perjalanannya diberkahi dan Bu diberikan kesehatan yang sempurna." Bu Syami memegang tangan Pak Ahmad. "Semoga Allah membalas semua kebaikan Pak Ahmad dengan yang lebih baik. Anak saya, titip saya." Dengan mata berkaca-kaca, mereka berpisah. Aji mendorong kursi roda ibunya menuju area check-in.
Saat menoleh untuk yang terakhir kali, ia melihat Pak Ahmad masih berdiri di belakang, melambai, dengan senyuman penuh kepuasan. Di dalam pesawat, saat mesin dinyalakan dan pesawat mulai bergerak, Aji memegang tangan ibunya. "Ibu, kita benar-benar akan pergi." "Iya, Nak. Ini berkat kebaikan hati kamu dan Pak Ahmad. Allah Maha Melihat," bisik Bu Syami. Saat pesawat lepas landas, meninggalkan kota dan segala kenangan pahitnya di bawah, Aji menutup mata. Ia teringat pada hari panas di rest area, saat ia berlari sekuat tenaga mengejar bus dengan tas kulit di tangan. Saat itu, ia hanya berpikir untuk melakukan hal yang benar. Ia tidak pernah menyangka bahwa lari kecil penuh kejujuran itu akan membawanya, dan ibunya, terbang menuju Tanah Suci, mengubah takdir mereka selamanya. Ia membuka mata, melihat awan-awan putih di luar jendela. Sebuah perjalanan baru telah dimulai. Bukan lagi perjalanan untuk bertahan hidup, tetapi perjalanan untuk menemukan kedamaian dan makna yang lebih dalam. Dan ia tahu, semua ini bermula dari sebuah pilihan sederhana di tengah terik matahari, untuk jujur, dan untuk percaya bahwa kebaikan sekecil apapun, pasti akan kembali dalam wujud yang tak terduga.